Wadah seniman berkarya, menggelar cipta dan karsa. Seni budaya milik kita, Jom Persatuan Bangsa. Taman Budaya Jambi, Taman Budaya Jambi. Lazim, apa? Mau jadi apa keluarga kita ini? Selalu saja seperti ini. Pulangnya malam, datang lagi pagi. Bapak, 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 Bapak ini dari mana saja? Cobalah Pak, Bapak itu cari pekerjaan yang benar, yang menghasilkan duit gitu loh Pak, untuk keluarga kita. Keluarga kita kan butuh makan untuk kehidupan sehari-hari. Kerja apa toh, Bu? Zaman sekarang itu cari kerja sulit. Angel banget. Lah wong yang sarjana saja yang nganggur banyak banget. Apalagi aku yang belum pernah mampu sekolahan. Pekerjaan itu banyak Pak, dasar bapaknya aja yang keset. Kan bisa jadi tukang cuci piring di rumah orang kek, jadi kuli kek, berkebun kecil-kecilan kek di sini. Jadi apa saja kek? Kakek. Emangnya aku ini kakekmu apa? Semprul kamu. Kamu ini ya, jadi istri kok senangnya ganggu kesenangan suami. Mbok cobalah, jadi istri itu yang baik dan benar. Jadi istri yang setia setiap saat. Layani suami. Ya kalau kamu ini jadi suami yang benar-benar suami, ya pasti aku mau melayani. Nah ini, kamu suami hanya suami imitasi. Ya sorry saja kalau aku tidak sudi melayani. Kurang ajar, berani-beraninya bilang suami imitasi. Ya terus bapak mau dipanggil suami apa? Ya sudah semestinya toh, kami itu nyebut suamiku yang tampan, suamiku yang cakep, suamiku yang bagus. Suamiku yang bagus kayak tikus. Bah. Ih, yang lagian bagus-bagus apanya? Tampan apanya? Aku ini loh Pak, aku ini istrimu. Aku yang tiap hari mencari kerja untuk keluarga kita. Aku yang susah-susah Pak. Apa itu yang bukan suami imitasi namanya? Suami palsu. Nah, ini Bune, ini yang aku harus jelaskan sejelas-jelasnya ke istriku yang cerikis. Orang bisa leha-leha, asyik-asyik, santai-santai. Itu anugerah terbesar bagi umat manusia, Bune. Jarang loh ada orang yang bisa seperti itu. Hanya 1 berbanding 100.000. Jadi itu bukan aib, bukan perbuatan tercela. Jangan kamu hina. Siapa yang ngomong hina? Ya kalau kita ini sudah curah duit, seperti para bapak-bapak pemimpin kita yang punya kekayaan 100 miliaran itu, ya aku ndak masalah Pak kalau kita leha-leha. Lah ini, pekerjaan ndak punya, uang sepeser pun ndak ada, besok mau makan apa juga ndak pasti. Nah, kalau memang kita belum ada yang bisa dimakan, ya puasa dulu. Itu kan ajaran agama. Puasa kok tiap hari? Bagi orang-orang mampu memang puasa itu adalah ajaran agama toh. Tapi buat kita yang kaum duafa, puasa itu karena keadaan Pak, karena memang nggak ada yang mau dimakan. Nah, itu berarti kita ini orang-orang ampuh, Bune.
Sudah duafa, puasa lagi. Itu kan bisa jadi pelajaran bagi orang-orang rakus yang suka makan jatah kita. Kamu itu ngomong apa sih, Pak? Pak, sekarang itu yang penting kamu itu bekerja, mencari uang. Mau gimana pun kan kamu itu suamiku. Apa Bune? Kok semakin hari sudah semakin kuasa? Sudah berani nyuruh-nyuruh, berani tudang-tuding. Kamu sudah berbau militerisme terhadap suamimu sendiri. Ya, bukan begitu. Kamu kan suamiku, Pak. Ayolah, Pak. Mau gimana pun kan kita butuh perabotan rumah. Kita butuh sabun, kita butuh odol. Terus juga, masa kita hanya tidur di satu kasur tanpa ranjang, Pak? Kita butuh perabotan baru, Pak. Yang penting Bapak sekarang kerja. Memang perabotan yang lain kemana? Kok Bapak pakai nanya? Itu makanan yang bisa Bapak makan setiap hari memangnya dari mana? Yang penting itu sekarang Bapak cari kerja yang benar ya, Pak. Ah, udah, aku nggak mau kerja. Lu kan di dokter. Dan lagi, aku ini nunggu wangsit. Nunggu wangsit. Bapak ini semakin hari jadi suami semakin tak tahu diri. Apa Bu? Sudah berani ngomong suami? Memang ya perempuan kalau diomongin nggak pernah ngerti. Hah? Apa maksudmu, ha? Takut? Tadi berani banget sama suami. Sekarang nangis. Ah udah, umat aku di sini. Mending aku pergi. Suami macam apa itu? Berani mukul istrinya sendiri. Suruh kerja nggak mau. Suruh cari uang nggak mau. Ya Gusti, aku sudah nggak kuat. Kuanun, anybody home? Monggo, Missy, sebentar. Excuse me. cari saya. Iya. Kenapa? Can you help me? Oh ya sebentar. Oh ya, duduk di sini saja Bu. Iya. Ada apa Bu? I want some information about siapa namanya itu? Eyang Progo, the superstar. Eyang Progo. Mm-mm. Namanya Eyang Progo. Iya. Progo. Bukan Edi namanya. Jadi siapa? Ada tetangga sebelah Edi. Jadi sebenarnya ada apa? Jadi gini Bu, Buas diranjang. buas diranjang. Memang suami saya dulu pekerjaannya tukang memperbaiki ranjang. Jadi orang-orang sering memanggilnya Bu Asti Ranjang gitu. Gitu toh. Jadi gini buas diranjang. Saya kemarin mau mencari dukun sakti yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit, dari penyakit gundik sampai penyakit appendix, semua penyakit dari mata, hati, dada, perut, tangan, kepala bunda, lutut kaki, kepala bunda, lutut kaki. Namanya sih Eyang Progo. Eyang Progo namanya. Heeh. Dukun sakti. Iya. Tahu nggak? Oh, saya tahu. Iya, dukun sakti Eyang Progo yang itu kan? Iya. Oh tenang, Anda sudah berada di dekatnya, Bu. Jadi ibu, ibu ya, bu tolong keluarga majikan saya, beliau sakit parah. Hanya kepada ibu dia dapat disembuhkan. Sudah urusan dukun, dokter, tabib, suster, semua tenaga medis, langsung sembuh. Tolong bu, tolong keluarga majikan saya.
dengan beliau ini ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kan saya penuhi semua syarat itu. Syaratnya beliau ini harus dipukuli terlebih dahulu. Hah? Dipukuli? Pukuli. Kok aneh? Ya memang begitu. Itulah aneh dan uniknya dukun antik Eyang Progo. Oh gitu. Iya. Jadi beliau ini tidak mau memeriksa kalau tidak dipukuli terlebih dahulu. Tidak mau mengeluarkan kepandaiannya kalau tidak dipukuli terlebih dahulu. Gitu. Begitu. Iya. Iya. Sepertinya ini beliau ini sudah mencium bau-bau Anda yang meminta pertolongan. Iya. Iya. Jadi tutup matanya saja di sini saja enggak apa-apa, Bu. Iya. Tutup matanya, hitung sampai 10. Iya. Dan jangan lupa dipukuli terlebih dahulu. Oke. Saya pergi dulu, Bu. Iya, Bu. 1, Siapa 2, nih? Temennya 3. Bune. Tuh enggak ya? Tapi kok 4, ditinggalin di 5, luar? 6, Mana bajunya? 7, Ampun, nyentrik 8, banget. 9, Aneh-aneh saja. 10. Pak Dukun! Eyang Praga! Panjenengan mas Eyang Praga kan? Dukun sakti! Dukun apa? Sakti gimana? Sampai ngelindur ya? Ngimpi? Ih, kamu kasih dukun! Bukan dukun. Mbak Dukun! Bukan ah. Dukun aja! Bukan bajigur. Orang ini kesurupan apa? Ih, dukun! Bukan. Duk- Bukan. Bener kata ibu tadi harus dipukuli. Ngapain? Aduh, dukun! Ya, dukun. Dukun. Ya, saya dukun. Aduh, Ngaku dong, dari tadi kamu ngaku kan saya nggak mukuli bapak. Jadi, gini Pak Dukun. tapi saya bukan dukun. Masih juga Iya. Tenang. Letakkan. Iya. Nah. Jadi, apa keluhanmu? Jadi gini, majikan saya anaknya sakit nggak sembuh-sembuh. Ayo ikut saya. Kemana? Ke rumah majikan saya. Ayo. Sakit apa? Nggak tahu. Ayo, Aduh, gimana? Jaga saja. Kok astagfirullahaladzim. Mau kemana? Ayo anakku. Ayo sini sebentar saja, jangan takut. Sebentar lagi kau pasti sembuhnya itu. Kau jangan menurunkan kredibilitasku sebagai suster ya. Kau jangan menurunkan kualitas namaku sebagai suster sakti. Sini kamu. Diam kamu. Ini ramuan terbaruku. Intisari dari susu kedelai yang dikombinasi ASI yang disedot oleh ibu-ibu super berkualitas yang berusia 50 tahun. Sudah pasti obat ini jaminan sembuh. Well, demi kredibilitas, demi sponsor, demi aku harus melakukan demikian. Kamu ini jadi begitu ya kamu cara ngobatinya? Pakai kekerasan segala ya kamu ya? Oh, anarkis ya kamu ya. Kalau begini caranya anakku bukan makin sembuh, makin sakit. Kamu ini suster ilegal ya kamu ya? Enggak, kamu. Oplosan ya kamu ya? Kamu bisa aku tuntut ini ke meja hijau. Karena sudah menakut-nakuti anakku. Dasar suster nggak becus. Sabarlah, Bu. Jangan lancip-lancip begitu. Sabarlah, Bu. Kok Ibu malah marah-marah dengan suster? Ini itu demi anak kita, Bu. Segala macam cara itu patut kita coba.
Maafkan saya, Bu. Bukan maksud saya untuk menakuti anak Ibu. Ini itu dalam rangka pengobatan secara medis kok. Oh, pengobatan apa? So iti aja kamu. Pengobatan apa? Sana balik ke universitasmu biar gak jadi sarjana invalid, gak jadi sarjana prematur. Ingat ya, gak akan kubayar uang muka kamu. Gak dibayar? Mau kemana kamu? Mau ngambil barang saya lah. Sudah sana. Bikin pusing aja. Sana. Kamu ini apa lihat-lihat? Warga stres semua isinya. Sabarlah Bu, gak usah lancip-lancip begitu omongannya. Gak usah mencit-mencit begitu nerocosnya. Nanti darah tingginya naik lagi Bu. Jadi orang itu yang sabar. Orang sabar itu sayang Gusti Allah. Sabar segepiye, Pak. Aku ini sedang panik, sedang shock. Bapak malah nyuruh sabar. Nanti kalau anak kita cacat seumur hidup, Bapak tega. Tapi ya jangan gerasa-gerus seperti itu tau Bu. Semprot sana, semprot sini, nerocos sana, nerocos sini. Kalau ngomong itu jangan minggu Bu. Semua dokter, suster, dukun, tabib, sinse, dan segala macam juru semua datang ke sini. Semua itu sudah kena hujatan amarahmu Bu. Dan suster tadi sudah orang ke 133 Bu yang kena hujatan amarahmu yang sangat berat itu. Apa kamu? Gagal gini, gagal gugu. Kamu itu bikin ibu stres. Bapak juga milih suster yang gak becus. Belum minta apa, belum diperiksa, malah minta uang muka. Bapak ini, kalau begitu jadinya Pak, aku nih stres Pak. Darah tinggi aku loh. Aduh. Bu, Parji! 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 Halo Kepala Parji! Halo Dara Nana, Dara Putri, Dara Cepat Parji, ambilkan air Parji. Ih, cepat Parji. Pasti Dara Putri sesak napasnya kumat lagi. Tapi, kali ini Dara Putri nggak perlu air buat nyembuhin sesak napasnya. Karena saya sudah membawakan dukun sakti seperti mimpi Dara Putri. Brogo? Iya, Eyang Brogo. Dukun sakti tuh. Wah, dukun ini pasti sangat ampuh. Barang namanya saja, istri kalau sembuh dari penyakit asma. Dukun ini lebih dari kata sakti. Saking saktinya, tanpa saya cari udah datang sendiri menghampiri. Bisa menyembuhkan aneka penyakit. Wah, semua yang namanya penyakit bisa ditumpas dengan tuntas. Sekarang mana orang itu? Aku sudah ingin bertemu sama dia. Mana ya? Aloha. Maaf. Jangan terkejut, jangan terkejut. Iya, itu Dara. Saya dukun gaul, Pak. Saya dukun gaul. Tenang. Tenang. Perkenalkan, nama saya sesungguhnya Adi. Adi Kartaraja Negara. Tetapi di dunia ilmu supranatural, orang sering menyebut saya dengan sebutan Eyang Progo. Juru ampuh paling tercanggih, termasyur, dan pastinya 100% oke deh punya. Mari Pak, sini Pak. Mari. Memang dari ampuhnya, dari perjuangannya, Bapak ini memang sudah tampak seperti dukun ampuh. Super saja. Memang tidak diragukan lagi kalau penampilan Bapak ini memang penampilan juru sembuh profesional. Oh, jadi ini toh yang sakit. Kalau dilihat dari gejalanya, terdiri dari gangguan di sebelah kiri. Wah, ini pasti migrain. Tapi tunggu. Di sini kok juga mengalami kelainan. Wah, ini lebih parah dari apa yang saya duga. Ini komplikasi migrain dan vertigo. Atau dalam bahasa ilmiahnya sering disebut dengan vertigren. Atau dalam bahasa Latin sering juga disebut dengan oregano vertigano. Gitu tuh ya, Pak. Bentar.
Bukannya migrain dan vertigo itu penyakit kepala, Pak? Ini perkembangan ilmu pengetahuan, Pak, yang pada akhirnya dapat mengikuti perkembangan penyakit. Memang dahulu migrain dan vertigo itu penyakit kepala. Tetapi setelah mengalami sublimasi saraf otak secara kimiawi, langsung terjadi interaksi positif antara ion-ion retina mata yang kemudian langsung disebarluaskan oleh bakteri anoda dan katoda dalam kepala yang langsung dialirkan ke tangan. Begitulah. Begitu ya, Pak? Ya, begitulah kejadian ilmiahnya. Tapi maaf, Pak, yang sakit itu bukan saya. Aduh, salah toh? Alhamdulillah yang sakit, Pak. Yang sakit ini, Pak. Lagi anak saya. Oh, jadi yang sakit ini. Kebetulan sekali. Loh, kok kebetulan, Pak? Kebetulan. Saya memang sangat suka mengobati perempuan-perempuan cantik. Siapa namamu, Nak? Hah? Anak ibu ini pasti mengalami gangguan mulut. Enggak, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Anak ibu ini Iya, Pak. pasti mengalami bisu. Iya, Pak. Ya Allah. Baik, baik. Sekarang saya sudah mengerti bahasanya. Baik, baik. Sekarang saya sudah mengerti. Sekarang silahkan bagi yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan area ini. Baru setelah saya panggil, silahkan datang kembali. Saya, sebelum itu, jangan lupa tolong siapkan air. Baik, baik, Pak. Parji, Parji. Ya, tenang saja. Tenang saja, tenang saja. Parji, Ya, nggih. ambilkan air ya. Iya. Ini nggak apa-apa, Pak. Saya tinggal. Dah, tenang saja. Saya di Kunampu, superstar. Ayo. Ini Bapak Dukun. Isi ya. Nona, Nona, tolong saya, Nona. Saya sesungguhnya bukan dukun. Saya bukan superstar. Saya hanya bohong-bohongan. Sebab kalau saya tidak mengaku dukun, saya bakal dipukuli dengan asisten kalian itu. Tolong saya, Nona. Saya sesungguhnya bukan 100%. Oke deh, punya. Saya sesungguhnya minus 100%. Payalah boleh. Terlepas. Ih, bau! Bapak kentut ya? Ih, bau! Saya kalau ketakutan berlebihan memang suka kentut. Bau lagi. Sudah, jangan menghibah-hibah saya lagi. Saya lihat Bapak menangis sambil terkentut. Bikin perut saya kram karena tertawa saja. Oh, begitu ya, Nona. Jadi apa, Nona? Nona pura-pura ya? Nona bohong-bohongan? Nona tahu tidak yang Nona lakukan itu sudah merepotkan banyak orang. Sudah, jangan acting di depan gurunya acting. Iya, Jess. Saya pura-pura. Maaf, kalau sudah merepotkan semua orang ya termasuk Bapak ini. Memangnya ada apa, Nona? Kok pakai acara bisu-bisuan segala? Habisnya saya akan dijodohkan dengan Mas Turawojo. Padahal saya masih ingin sekolah. Oh, begitu. Lalu? Nah, sambil mengulur-ulur waktu perjodohan, sambil cari akal yang lain ya saya pura-pura aja bisu. Oh, makaten toh. Jadi, Nona pura-pura bisu untuk menghindari perjodohan dan ingin kembali sekolah lagi. Ya begitulah Pak, walaupun biaya sekolah sekarang mahalnya minta ampun, tapi saya masih ingin sekolah. Bagus. Bagus itu mau meneruskan sekolah. Tidak seperti saya. Tidak pernah sekolah sama sekali. Begini saja. Kita kong kali kong saja. Kong kali kong bagaimana? Saya punya ide. Walaupun idenya agak, ya gimana gitu. Tapi, Nona setuju tidak kalau kita kong kali kong? Saya setuju saja sih, asal tidak jadi dijodohkan dan bisa melanjutkan sekolah, saya setuju saja. Baik, kita bikin begini. Nah,
dalam hitungan ketiga. Konsentrasi. 3. Nyonya! Tuan! Tolong! Nyonya, Tuan! Ya Allah, Pak, Gawat. ada apa ini, Pak? Ini benar-benar gawat, Pak! Ada apa ini, Santai! Kalian ini. Ini benar-benar gawat. Ini benar-benar emergency. Gimana, Pak? Ambilkan air putih itu. Ini, Pak. Minum air, minum. minum dulu nak. Aku bisa bicara. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ayo Pak, panggilkan kerabat kita. Kita adakan syukuran Pak. Ayo Pak, kita jodohkan dengan mas terus aja. Cepat Pak, Pak berjodohan. Bapak, Pak, ini juga. Bapak, ya Allah. Bapak, Ibu, coba kalian pikir, kenapa anaknya bisa sampai seperti ini? Inilah kan permasalahannya. Karena tekanan mental yang teramat tenang. Karena tekanan mental yang teramat sangat, fungsi-fungsi organ otak kepala yang ke mulut jadi terganggu. Terjadilah bisu. Lantas, gimana tuh Pak nyembuhinnya? Tenangkan pikirannya, jernihkan hatinya, muluskan cita-citanya. Aku akan coba sembuhkan sekali lagi. Tetapi ini untuk terakhir kalinya. Sebab setelah itu dia akan akhir dan bisa wassalam. Kenapa ini, Pak? Sudah, ini tenang saja. Bapak, Ibu, sebelum melontarkan pertanyaan-pertanyaan, mohon kata-katanya diatur terlebih dahulu. Apa lagi Pak? Daripada nanti anaknya yang kalit. Jangan lupa tenangkan pikirannya, jernihkan hatinya, muluskan cita-citanya. Jangan paksakan kehendak. Iya Pak. Apa sih yang dipingin itu? Sekolah. Putri ingin sekolah. Sekolah yang tinggi. Nanti Bapak biayakan ya, Nak. Tinggi sekali, Ma. Bapak dukung. Nah, begitu. Itu baru orang tua yang baik dan benar. Anak itu amanah, tidak memaksakan kehendak. Anak kita sesungguhnya bukan anak kita. Anak kita adalah anak zaman yang terus mengalir sesuai zamannya. Kita hanya membimbingnya, tidak mencetaknya. Pak! Bapak! Aku kangen karo kowe, Pak! Lah, jadi bapak ini suaminya ibu ini. Siapa itu, Panji? Tuh, berapa itu? Jangan potong. Kejar, Panji! Jangan itu Mardi. Yang penting masalahnya selesai, tak?